Nggih, Pak nggih. Jadi 5 pesan Nabi ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan pejabat, jangan meremehkan tetangga, jangan meremehkan sanak kerabat, dan jangan meremehkan istri. Setiap manusia pasti punya kesalahan karena namanya manusia. Jadi manusia itu bahasa Arab, ma sesuatu, nusia yang gampang lupa, itu namanya manusia. Makanya kemudian wajar Pak kalau nanti seandainya kita tanpa kita sengaja kemudian kita mengejek orang lain, tidak apa-apa kalau memang itu tidak sengaja. Tapi apa? Wa khairul khottoi tawwabina. Kalau kemudian kita sudah tahu salah Pak, cepet-cepetlah bertaubat, cepet-cepetlah minta maaf. Karena inilah manusia yang terbaik, manusia yang bersalah, kemudian sadar akan kesalahannya dan dia segera memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang singkat ini, saya minta izin untuk menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis yang disampaikan Nabi ini nanti isinya adalah tentang pesan kehidupan bagi seorang manusia. Tentunya nasihat terbaik adalah nasihat yang datangnya dari Nabi Muhammad. Kenapa? Ada 2. Kenapa kok nasihat terbaik ini datangnya dari Nabi Muhammad? Yang pertama, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Rasulullah dan sekaligus manusia terbaik yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Dan yang terpenting, Nabi Muhammad ini ketika beliau menyampaikan sesuatu, kita yakin apa yang disampaikan itu sudah pasti akan dilakukan terlebih dahulu. Maka Nabi kalau melarang berarti Nabi tidak akan melakukan. Maka Nabi kalau memerintahkan sebuah amalan, kita yakin bahwa Nabi itu pasti akan melakukan terlebih dahulu sebelum Nabi memerintahkan kepada umatnya. Makanya kemudian apa yang dikatakan Nabi ini bisa kita percaya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian nasihat terbaik ini adalah dari Nabi Muhammad? Karena sumbernya. Nah ini informasi itu bisa dipercaya kalau sumbernya terpercaya, kan ngoten. Maka yang disampaikan Nabi itu sumbernya ada 2. Yang pertama adalah wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu artinya sebuah informasi yang datangnya dari langit. Maka kalau kita bicara datang dari langit itu tidak lain adalah Tuhan. Siapa Tuhannya Nabi Muhammad? Wa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhannya Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri, beliau adalah zat yang mengetahui barang ghaib, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Dan Allah maha melihat dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Maka kalau informasi yang sumbernya dari Tuhan, dari Allah sudah Pak, A1 itu valid, kebenarannya pasti dan kebenarannya mutlak, maka kita sebagai umat manusia tidak perlu mendebatkan dan tidak perlu meragukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus percaya bahwa nasihat Nabi ini yang terbaik? Karena sumber yang kedua ini adalah hati, Pak. Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan hati. Maka sebuah nasihat, sebuah omongan yang sumbernya dari hati itu cenderung mudah dimengerti, difahami dan bisa merasuk ke dalam hati. Nah, ini termasuk teori nasihat.
Makanya kalau kemudian kok pada suatu hari kita menasihati anak kita, Pak, kok tidak masuk-masuk, dinasihati tambah jadi, itu boleh jadi kita tidak pakai hati ketika menasihati. Boleh jadi ketika kita menasihati anak, kita tidak mengedepankan hati, yang kita kedepankan adalah emosi. Lah orang kalau salah kemudian dipakai emosi tentu semakin marah. Makanya kemudian Nabi ini ketika menyampaikan sesuatu berdasarkan hati, berdasarkan naluri yang ada di dalam hati. Nabi ini ketika menyampaikan sesuatu tidak punya tendensi, tidak punya tujuan, tidak punya kemudian sesuatu yang lain. Nabi tidak ingin kemudian menjadi pemimpin atau menjadi pejabat. Nabi ketika menasehati tidak berharap kemudian masalah golongan, tidak berharap kemudian masalah politik. Nabi itu menasehati murni dari hati, ikhlas. Yang beliau inginkan hanya satu, apa? Agar umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad ini bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali ke hadapan Allah kelak di hari kiamat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat sejarah, Pak, bahkan Nabi itu sebelum wafat, ketika wafat beliau kan sempat sakit panas yang tinggi, demam. Lah ketika demam itu kemudian istrinya kan berkumpul, kemudian tangan beliau digenggam oleh Aisyah. Yang dipikirkan, yang diucapkan cuma satu, bukan zaujati, bukan istriku, bukan mali wa mali, bukan hartaku, tapi yang dipikirkan, yang diucapkan adalah ummati. Nabi sebelum meninggal itu benar-benar masih memikirkan keadaan umatnya. Nabi takut nanti selepas beliau wafat, umatnya ini tidak ada yang membimbing, umatnya tidak ada yang mengarahkan. Nabi takut umatnya kembali ke ajaran-ajaran jahiliyah. Makanya kemudian pesan-pesan Nabi ini kemudian disampaikan dalam hadis. Maka nanti hadis yang ada di tangan umat Islam saat ini, Pak, itu tidak lain isinya adalah pesan dan harapan Nabi untuk umatnya agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Lah Nabi berbicara seperti ini, Pak, karena Nabi ini pernah mengkaji Al-Quran. Di Al-Quran itu Nabi pernah membaca ada ayat wa ma khalaqtal insana wa khalaqnal insana min fi ahsani taqwim. Apa? Bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi Allah itu menciptakan banyak makhluk, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, ada malaikat. Tapi ternyata yang diberikan bentuk paling sempurna secara dohir itu ternyata manusia, Pak. Coba jenengan ningali hewan, ya seperti itu fisiknya, kan ngoten nggih. Coba jenengan ningali jin, pernah lihat, Pak? Saya juga tidak pernah lihat, cuman saya hanya membaca-baca buku dan kata-kata orang yang pernah meruqyah. Jin itu fisiknya luar biasa menyeramkan. Makanya kemudian oleh Allah dihijab, jin tidak boleh dilihat oleh manusia. Jin itu secara fisik tidak menarik, maka hanya manusia saja yang diciptakan Allah dengan ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik fisik. Dan tidak hanya itu, ternyata hanya manusia saja yang kemudian diberikan Allah dua hal, yang mana dua hal ini biasanya dipisah, yaitu akal dan nafsu. Hewan itu diberikan nafsu, tapi tidak punya akal. Malaikat itu diberikan akal tapi tidak punya nafsu. Makanya kemudian malaikat itu sangat mulia karena tidak pernah menuruti hawa nafsunya. Tapi manusia ini diberikan akal dan juga diberikan hawa nafsu. Artinya apa? Kalau manusia ini nanti ternyata lebih dominan akalnya, boleh jadi manusia ini nanti
kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dari malaikat. Bahkan kalau seandainya manusia ini lebih dominan nafsunya, dia terlalu mengedepankan nafsunya, maka boleh jadi manusia itu nanti lebih rendah dan lebih hina daripada hewan. Maka karena manusia punya nafsu inilah Pak yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di ayat yang lain ternyata Allah juga menjelaskan selain manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, ternyata manusia ini juga punya banyak sifat-sifat yang jelek. Dan Allah juga menjelaskan sifat jelek manusia itu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan makhluk yang lain, dan bisa membahayakan alam semesta. Dan ternyata kebanyakan manusia ini tidak sadar kalau memang dirinya itu punya sifat-sifat yang jelek. Makanya kemudian Nabi ini memberikan banyak wasiat-wasiat kehidupan yang berupa kebaikan. Ini tidak lain agar manusia ini sadar, agar manusia ingat bahwa dia ini punya nafsu, dan nafsu ini cenderung mengajak kepada kejelekan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda dalam sebuah hadis, man ahana khamsan khosira khamsan. Siapa yang meremehkan 5 hal, 5 golongan, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kerusakan terhadap 5 hal yang disebabkan meremehkan tersebut. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini Pak, ada 5 golongan. 5 golongan ini merupakan 5 golongan yang pokok, ada di sekitar kita. Bahkan kita mungkin sering berhadapan dengannya. Pesan Nabi, jangan sampai diremehkan. Maka berdasarkan hadis ini juga, Nabi ini memberikan isyarat manusia itu punya satu sifat yang jelek, yaitu ahana. Apa ahana? Meremehkan, suka menghina, dan suka merendahkan yang lain. Makanya kemudian diingatkan oleh Rasulullah supaya manusia sadar bahwa menghina, meremehkan orang lain itu tidak baik. Itu bisa menyebabkan sakit hati. Boleh jadi ketika dia meremehkan orang lain, oke lah, boleh jadi ketika itu dia posisinya sedang punya kelebihan, punya jabatan, punya status sosial, punya harta yang banyak. Tapi perlu kita ingat, kehidupan akan terus berjalan, kehidupan akan terus berputar. Dan ingat, kita ini adalah manusia yang punya kekurangan. Maka kalau kemudian kita sering meremehkan manusia Pak, hati-hati. Ada saatnya kita akan jatuh. Ada saatnya kita akan khilaf, di mana aib dan kejelekan kita juga akan dibuka oleh manusia-manusia yang lain. Jadi ada hukum sebab akibat. Makanya kemudian karena manusia ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, manusia tidak tahu bagaimana takdirnya di esok hari, maka selama kita masih jadi manusia, jangan sekali-kali gampang meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain. Kalau tidak kemudian di kemudian hari kita akan diremehkan dan direndahkan oleh orang lain. Kemudian apa saja pesan Nabi yang 5 itu? Nah, ini yang akan kita kaji insya Allah. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama, siapa orangnya yang kemudian meremehkan ulama, khosirat dinahu, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam masalah agama. Ini pesan Nabi yang pertama. Jangan sekali-kali meremehkan ulama. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud daripada meremehkan ulama
itu boleh jadi tidak mendengarkan apa kata ulama, tidak mau ikut ngaji bersama ulama. Dia kemudian merendahkan, meremehkan, bahkan tidak menempatkan ulama itu pada tempatnya. Maka kalau sudah seperti ini Pak, ya sudah, kita akan mendapatkan kerugian dalam masalah agama. Coba nggih, umat Islam ini bisa ngaji Al-Quran dari siapa Pak? Ulama nggih. Kita bisa mengetahui mana yang halal dan haram dari siapa? Ulama. Kita bisa mengetahui Islam tetap ada di muka bumi dari siapa? Ulama. Makanya bagi kita tidak ada alasan kemudian kita ini meremehkan ulama. Kenapa? Jasa mereka ini sangatlah besar dalam menghidupkan agama ini, dalam membimbing umat ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian yang jadi pertanyaan, siapa ulama itu? Kan kalau kita melihat di zaman yang serba canggih ini, di media sosial ini kan banyak orang yang mengklaim dirinya adalah ulama, kan ngoten nggih. Bahkan kemudian marah-marah kalau tidak dipanggil ulama. Itu ada. Makanya ini yang harus kita ketahui. Lah kalau di Jawa Timur ini kan ulama itu kan dipanggil dengan kiai. Kalau di Jawa Barat mungkin dipanggil dengan anjengan. Kalau di Sumatera mungkin buya atau tengku. Bahkan orang-orang Jawa dulu sebelum datangnya Indonesia, ulama itu disebut dengan sunan, kan ngoten Pak nggih. Maka nanti ada Sunan Kalijogo, Sunan Giri, itu semua adalah ulama. Cuman yang ingin kita lihat bagaimana penjelasan Allah terkait ulama ini, karena ulama ini membawa risalahnya Allah. Ternyata kalau kita melihat Al-Quran Pak, kata ulama itu hanya disebutkan Allah sebanyak 2 kali. Ulama itu ternyata dari akar kata yang sama, ilmu. Kalau ilmu disebutkan Allah 16 kali di dalam Al-Quran, berarti apa? Ilmu itu banyak, ilmu itu luas. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu, banyak. Tapi kalau ulama berdasarkan keterangan dari Allah hanya 2, berarti apa? Terbatas. Maka tidak semua orang berilmu ini akan jadi ulama, tapi seorang ulama pasti dia orang yang berilmu, kan ngoten. Maka coba kita simak bagaimana penjelasan Allah. Di sana Allah menjelaskan satu di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan kata al-ulama itu di surat Asy-Syu'ara ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ayyuallimuhumul ulama. Apakah tidak datang kepada mereka tanda alias syariat, yang mana syariat itu kemudian dijelaskan oleh para ulama. Niki Pak. Jadi ada 2 ayat yang menjelaskan tentang siapa itu ulama. Maka di sini para ulama berdasarkan 2 ayat ini yang dinamakan ulama itu punya 3 ciri, 3 sifat. Yang pertama adalah beriman. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu artinya percaya dan yakin kalau Allah itu ada. Maka kalau orang itu yakin Allah itu ada, Allah itu selalu mengawasi dia, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat, berucap dan bertindak. Coba ngeten, seumpami jenengan iki kerja di sebuah kantor. Di kantor itu kemudian selalu ada CCTV yang ada hidupnya 24 jam. Coba jenengan kira-kira ketika kerja nyaman enggak Pak? Diawasi CCTV 24 jam. Tentu panjenengan akan berhati-hati dalam bersikap dan dalam berucap. Seperti itu Pak. Orang itu kalau yakin dengan adanya Allah, maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah.
sehingga yang muncul adalah khasyi'ina. Dia akan menjadi orang-orang yang khusyuk, orang yang selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Jadi ciri ulama yang pertama adalah dia beriman. Kemudian ciri ulama yang kedua adalah berilmu. Dan yang dimaksud berilmu di sini adalah masalah ilmu agama. Maka yang tidak paham ilmu agama, dia pintar dalam ilmu-ilmu keduniaan, itu secara hukum tidak bisa dikatakan ulama. Dia nanti ilmuwan, kan ngerti, ilmuwan atau kemudian ahli dalam bidang-bidang yang lain. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan ulama itu adalah punya sifat berakhlak. Akhlak itu artinya mengamalkan ilmunya. Ilmu itu akan selalu mengajak kepada kebenaran. Maka yang diamalkan itu mesti benar dan mesti baik. Maka tiga inilah ciri-ciri ulama. Satu beriman, dua berilmu, dan yang tiga dia berakhlak. Maka dari sini Pak, ulama tidak mesti punya pondok Pak, tidak mesti. Cuman memang kebanyakan ulama itu lahir dari pondok pesantren dan punya pondok pesantren. Lah, berkaitan dengan firman Allah ini diperkuat oleh Nabi Muhammad apa sebenarnya ulama. Nabi bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena dia pewaris, maka mereka mempunyai sifat-sifat yang tidak jauh dari Nabi, hampir sama dengan Nabi. Dan mereka juga punya tugas yang seperti dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Mengajarkan agama, membimbing umat, mengarahkan umat. Itu tugasnya ulama. Berat Pak. Makanya kemudian kekuatan umat Islam ini Pak, kuncinya adalah di tangan ulama. Maka kalau orang luar kepingin menghancurkan umat Islam, gampang, jauhkan dulu dari ulama. Bikin ulama itu tidak dipercaya omongannya, bikin ulama itu supaya dibenci. Maka kalau sudah seperti itu, tanpa harus kita menyerang umat Islam bisa dijauhkan, bisa dijatuhkan, bahkan dikuasai karena mereka sudah tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh ulama. Dan ternyata hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Nabi itu meramalkan Pak, nanti di akhir zaman umat Islam ini rata-rata akan jauh dari ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Nabi mengatakan sayati fi'il mudhari. Berarti apa? Ini terjadinya masih nanti, tidak sekarang. Sayati zamanun, akan datang sebuah masa ala ummati, kepada umatku, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umat Islam nanti akan menjauh dari ulama dan fuqaha. Maka yang diartikan menjauh ini kemudian bukan karena takut, tapi memang mereka sudah tidak mau mendengar ulama lagi. Mereka sudah tidak bisa diatur ulama, mereka sudah tidak percaya dengan ulama. Maka kalau ini yang terjadi, fayubtilahumullahu bisalasati asyain. Kalau ini sudah terjadi Pak, maka Allah akan memberikan cobaan, ujian kepada umat Islam tiga hal. Yang pertama, yarfa'ullahu barokah min kasbihim. Yang pertama akan dicabut oleh Allah dari umat Islam keberkahan. Kerjanya tidak berkah, hartanya tidak berkah, hidupnya tidak berkah. Padahal keberkahan inilah yang kita cari dalam kehidupan. Kalau harta kita berkah Pak, itu dinikmati menyebabkan tenang hatinya, diberikan kepada anak dan istri menyebabkan anak istri semakin baik, dikonsumsi menyebabkan kita semakin semangat untuk beribadah. Lah terus siapa yang bisa menjelaskan tentang harta yang berkah dan pekerjaan yang berkah? Ya cuman ulama. Lah kalau kemudian umat sudah jauh dari ulama, tidak pernah ikut ngaji ulama, maka yang muncul adalah manusia-manusia yang ketika mereka bekerja,
Mereka sudah tidak mempedulikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, asalkan mereka mendapatkan keuntungan. Sudah, kalau mereka mencari dunianya seperti ini Pak, maka ketika itulah hilanglah keberkahan dari umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah akan menimpakan sebuah azab atau sebuah cobaan, ayyusallitu alaihim sultanan zaliman. Di masa itu nanti ketika umat Islam sudah jauh dari ulama, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Umat Islam akan didolimi, umat Islam akan dimanfaatkan, tapi pada akhirnya umat Islam akan dijatuhkan. Makanya kemudian kok nanti suatu saat kita sampai punya pemimpin yang dolim Pak, boleh jadi itu kita juga salah. Kenapa? Kita sudah benar-benar menjauhi ulama, kita tidak pernah mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan yang ketiga, azab atau peringatan yang diberikan Allah, yakhrujuna minad dunya bisu'il khatimah. Mereka akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara Pak. Hidup kita yang abadi nanti di akhirat. Maka sebisa mungkin kita nanti ketika dipanggil Allah meninggal dunia, jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Pak nggih, ini akibat kalau kemudian istakhaffal ulama, meremehkan, menjauhi, sudah tidak mendengarkan apa kata ulama. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, man istakhaffa bil umaro, siapa yang meremehkan, merendahkan, mengejek umaro. Umaro ini artinya pemimpin atau pejabat. Khosirat dunya, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam masalah dunia. Kita ini kan ketika hidup di dunia ada hablum minallah, artinya hubungan dengan Allah ke atas, ada namanya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Maka idealnya Pak, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia ini harus sama-sama baik. Maka kita bisa tahu kebaikan dari siapa? Ya dari yang membuat kebaikan. Kalau agama yang membuat kebaikan dan hukum siapa? Tentu Allah dan Nabi Muhammad. Tapi kalau dengan hubungan sesama manusia, ini yang menciptakan undang-undang, menciptakan aturan supaya manusia tidak sewenang-wenang, ini adalah seorang umaro, pejabat. Maka disinilah pentingnya menghormati pejabat, mulai dari yang skala kecil yaitu RT dan RW sampai skala yang terbesar yaitu presiden. Kalau kita kemudian tidak baik dengan umaro Pak, atau kemudian sering melanggar aturan yang disepakati, kita akan sering mendapatkan kerugian dalam masalah dunia. Saya ambil contoh saja. Kalau seandainya kita baik dengan Pak RT Pak, seandainya kita baik, tentu karena dengan Pak RT baik, kita kalau minta apa-apa kan enak Pak, minta rekomendasi langsung dikasih, tidak dipersusah. Bahkan kalau ada BLT kita jadi prioritas karena kita kenal baik. Tapi kalau kemudian kita tidak kenal baik atau jelek hubungan kita dengan Pak RT seorang umaro, yang terjadi adalah kita akan banyak mendapatkan masalah, kesusahan dalam urusan keduniaan. Tapi tentunya umaro, pemimpin yang kita hormati, pemimpin yang tidak boleh kita hina ini adalah pemimpin-pemimpin yang mereka tidak melarang kita untuk berbuat baik, pemimpin-pemimpin yang tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat. Maka selama mereka tetap mengizinkan kita berbuat baik, mengizinkan kita untuk beribadah, terlepas dia punya dosa,
punya kemudian khilaf, namanya manusia, maka pemimpin yang seperti itu Pak harus kita hargai, harus kita hormati. Karena kalau seorang pemimpin kemudian sudah tidak dihormati, disitulah jatuhnya wibawa kepemimpinan yang berakibat kepada kekacauan dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, man istakhaffa bil jairon, siapa yang suka meremehkan, mengejek, menghina jairon. Jiran itu tetangga, makanya kemudian ada istilah negeri jiran, negeri tetangga, kan ngoten. Apa? Khosira manafi'iha, dia akan mendapatkan kerugian dalam masalah kebaikan hubungan dengan tetangga. Jadi kalau dengan tetangga tidak akur, tidak baik, saling mengganggu, tidak nyaman Pak. Hidupnya merasa tidak nyaman, pengen rasanya pindah. Tapi kalau kemudian dengan tetangga akur, baik, kemudian saling menghormati, disitulah kemudian kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam hidup di tempat kita. Makanya kemudian masalah berumah tangga, masalah bertetangga ini Pak, syariat ini mengatur dengan ketat. Allah memberikan aturan, Nabi juga memberikan aturan. Apa poinnya? Poinnya ada garis merah yang sama, bahwa bertetangga itu nanti ada kaitannya dengan hubungan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, siapa orangnya yang dia beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka dia harus memuliakan dan menghormati tetangga. Berarti apa? Tanda-tanda keimanan seseorang itu bisa dinilai dari cara dia berinteraksi dengan tetangga. Maka kalau dia dengan tetangga baik, insya Allah imannya sedang naik, baik. Tapi kalau kemudian dengan tetangga tidak baik, tidak akur, boleh jadi ketika itu imannya sedang turun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tetangga itu seperti saudara Pak. Apalagi kalau kemudian kita di perantauan. Kayak saya ini kan di perantauan, saya ini aslinya Surabaya, tapi kemudian tinggal di Kertosono, tidak punya keluarga, wong istri juga orang Lamongan. Ternyata walaupun saya perantauan Pak, tapi saya tidak merasa kesepian. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah memberikan saya tetangga-tetangga yang baik. Makanya kemudian kalau orang merantau Pak, sangat terasa banget tetangga itu. Kita sakit yang tahu kan bukan keluarga di Surabaya Pak, tapi tetangga yang ada di perantauan kita. Makanya kemudian di sini perintah Nabi itu perbaiki tetanggamu, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita dan apa yang akan terjadi kepada tetangga kita. Maka pesan Nabi, fal yukrim, perbaiki, muliakan, hormati hak dan kewajiban tetangga yang ada di sekitar kita. Lah kemudian yang jadi pertanyaan, tetangga itu bagaimana? Nah kalau di dalam fikih itu dijelaskan tetangga itu 40 rumah. Jadi 10 depan rumah kita, 10 belakang rumah kita, 10 samping kanan rumah kita, 10 samping kiri rumah kita, itulah yang disebut tetangga. Maka yang ini Pak, yang ini yang kemudian harus benar-benar kita perbaiki hubungannya, harus kita hormati hak-haknya, dan jangan membuat gaduh atau masalah dengan mereka. Nah ini adalah ajaran fikih. Lah tapi karena dalam kehidupan sosial bertetangga kan macam-macam. Ada tetangga muslim, ada tetangga non muslim. Kan ngoten nggih? Ada tetangga yang kemudian baik, ada tetangga yang kurang baik. Bahkan ada juga tetangga yang perhatian, ada juga tetangga yang usil. Nah, kan ngoten nggih? Itu sudah kehidupan sosial, rumus sosial kan ngoten. Cuman bagaimana sikap kita menyikapi keberagaman tetangga yang seperti itu?
Lah karena kita ini umatnya Nabi Muhammad Pak, ya sudah, kita hanya ingat pesannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sama kok dengan kita, manusia. Beliau juga punya tetangga yang bermacam-macam. Tapi Nabi Muhammad ini sikapnya tidak berbeda. Beliau dengan tetangganya, apakah itu muslim, apakah itu non muslim, apakah baik atau tidak, Nabi tetap akan menghormati mereka, menyambung hubungan baik dengan mereka selama itu dalam masalah keduniaan. Jadi kalau Nabi diganggu yang berkaitan dengan keduniaan, Nabi tidak marah, Nabi ngalah, membiarkan. Tapi kalau sudah yang disentuh, diganggu masalah syariat dan agama, Nabi tidak pandang bulu. Apakah dia muslim, apakah dia non muslim, semua akan diberikan ketegasan oleh Rasulullah. Nah ini adalah sikap Rasulullah. Pernah ada sebuah kisah, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, ini kemudian masak, dan masaknya ini adalah masakan yang berkuah. Mungkin kalau kita mungkin masak gulai kan ngoten Pak. Lah ketika masak masakan yang berkuah ini, Rasulullah tahu, dilihat. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, tolong banyakkan kuahnya, perbanyak isinya." Aisyah bertanya, "Loh, untuk apa Rasulullah? Wong kita cuman berdua saja, kenapa kok kita bikin kuah yang banyak?" "Wahai Aisyah, sungguh bau masakanmu ini keluar sampai rumah tetangga. Aku takut gara-gara bau makananmu ini tetangga kita terzolimi, mereka merasa terganggu sebab aroma masakan yang engkau masak." Sudah Pak, setelah Aisyah memasak kemudian mateng, apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan kepada istrinya untuk membagi makanan itu kepada tetangganya. Nah, ini adalah salah satu cara Rasulullah dalam menyambung hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah juga punya tetangga yang usil dan kebetulan non muslim, Yahudi. Nah, kalau jenengan semurap Yahudi nggih ngoten niku Pak, nggih wateke nggih. Suka usil dan suka mengganggu. Orang Yahudi ini punya kebiasaan Pak, setiap pagi, nggih mungkin sebelum subuh, ini selalu datang ke rumahnya Nabi. Apa? Meludahi pintu rumah dan memberikan sampah di depan pintu rumahnya. Ini setiap hari. Loh, terus gimana sikapnya Nabi? Ya Nabi santai aja. Nabi kemudian tahu dibersihkan, kemudian sampahnya dibuang di tempat sampah. Seperti itu seterusnya. Sampai kemudian ada sebuah kejadian ketika Nabi keluar rumah, Nabi kaget. Kok tumben depan rumah saya bersih, nggak ada ludah, nggak ada sampah. Nah kan ngoten nggih. Ternyata besoknya juga sama. Nabi heran. Kok tumben sudah 2 hari rumah saya bersih, hari ketiga, hari keempat juga seperti itu Pak. Nabi itu kemudian heran, kok rumahnya bersih. Lah kemudian Nabi bertanya kepada tetangga, "Wahai tetangga, mana orang yang biasanya memberikan sampah di depan rumah saya?" Jadi Nabi itu tahu kalau itu kelakuan tetangga Yahudi, cuma Nabi mendiamkan. Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, tetangga kita yang satu itu sedang sakit. Aku melihat sudah 5 hari dia tidak keluar rumah, entah sakit apa." Mendengar jawaban itu Pak, langsung Rasulullah ini pulang ke rumah, mengambil makanan, datang pergi ke rumahnya orang Yahudi tersebut. Diketuk rumahnya, langsung diterima oleh orang Yahudi tersebut. Kaget, loh kok ada Muhammad? Mungkin begitu ya. Dia ketika menyambut Nabi Muhammad Pak, ini serba salah. Jadi orang itu kalau merasa bersalah mesti serba salah, kan ngoten nggih? Sikapnya serba salah. Kemudian ditanya oleh orang Yahudi, "Wahai Muhammad, apa tujuan engkau datang ke rumahku?" Rasulullah menjawab, "Aku melihat dan mendengar dari tetangga engkau sakit." "Loh kok tahu kalau jenengan saya sakit?" "Lah gimana saya nggak penasaran? Wong rumah saya sudah 5 hari bersih terus." Kaget Pak. Ternyata Nabi itu tahu selama ini kalau yang buang sampah adalah orang Yahudi tersebut. Sudah Pak, karena dia ketahuan bahwa dia yang buang sampah setiap hari, nangisnya luar biasa. Dia berbicara kepada Muhammad,
wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau ini adalah orang pertama yang menjenguk aku. Teman-temanku, tetanggaku Yahudi, tidak ada satupun yang datang ke sini ketika aku sakit. Gara-gara perbuatan Nabi itu, apa yang terjadi? Dia meminta maaf dan menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Lah ini Pak, Nabi itu melawan keburukan dengan kebaikan. Makanya kemudian asas utama kita dalam menjalin hubungan dengan tetangga itu adalah asas iman dan ihsan, bukan asas take and give. Siapa memberi dia akan menerima. Orang itu kalau menggunakan hubungan take and give, kalau tetangganya baik dia juga akan baik, kan ngoten nggih? Kalau tetangganya jelek dia juga akan jelek, ngoten Pak. Kalau take and give nggih ngoten, jelek juga akan jelek. Tapi kalau kita berdasarkan hubungan iman dan hubungan ihsan, tetangga baik tetap harus kita perbaiki, tetangga jelek juga harus kita perbaiki. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita tetap berbuat baik kepada dia, suatu saat dia akan simpati kepada kita, suatu saat dia akan hormat kepada kita. Karena boleh jadi itulah bentuk komunikasi tetangga kepada kita. Jadi terkadang memang ada bentuk komunikasi itu usil minta diperhatikan. Nah kemudian kalau kita perhatikan, kita baiki, insya Allah Pak, tetangga itu nanti hubungannya akan baik dengan kita. Lah terus bagaimana kalau dia masih jelekin kita Pak? Kita sudah berusaha nyambung dengan baik, sudah menghormati, dia tidak berubah sama sekali. Ya sudah, karena asas kita adalah iman, biarkan Allah yang memberikan balasan. Ngoten mawon, kan ngoten. Boleh jadi nanti Allah akan memberikan peringatan, teguran, atau bahkan hidayah berdasarkan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau punya tetangga yang kurang baik, usil, itu membuat hidup tidak nyaman. Ini pernah terjadi kepada istrinya Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Siti Asyah ini kurang apa Pak? Hidup di tempat yang penuh dengan kemewahan, di kerajaan, didampingi oleh para prajurit. Tapi apa? Ternyata diam-diam beliau ini nggak nyaman berdoa kepada Allah, yang kemudian doanya diabadikan dalam surat At-Tahrim, minta supaya dibebaskan, dihilangkan dari tetangga-tetangga yang tidak baik ini. Apa jawaban Allah? Cuman satu, fasbiru, sabaro. Kan ngoten nggih? Sabaro. Sabar saja, punya tetangga yang baik itu sabar. Kenapa? Boleh jadi nanti setelah itu Allah akan memberikan kebaikan yang itu tidak diketahui oleh dia. Apa yang terjadi Pak? Karena Siti Asyah ini tetap sabar sampai beliau meninggal dunia, Allah memberikan balasan surga. Maka nanti salah satu perempuan pertama yang akan masuk ke dalam surga setelah istrinya para nabi adalah istrinya Fir'aun. Dan coba Fir'aun ini mendapatkan hidayah dari siapa? Kan dari istrinya juga. Coba ketika itu Nabi Musa tidak dirawat istrinya Fir'aun, kan ngoten nggih, boleh jadi nanti ceritanya berbeda. Tapi karena yang memohon kepada Fir'aun adalah istrinya, Fir'aun luluh Pak, ya udah enggak apa-apa, rawat saja anak itu. Ternyata anak itu nanti ketika dewasa, yaitu Nabi Musa, menjadi penyebab Fir'aun mendapatkan hidayah. Cuman sayang, hidayahnya baru ketemu ketika dia sudah akan tenggelam di Laut Merah. Jadi ketika mengucapkan amantu birabbi Musa, terlambat Pak, sudah mau tenggelam. Berarti apa? Hidayahnya tidak ada artinya. Niki Pak nggih. Makanya kemudian dalam bertetangga kita harus punya keyakinan yang baik harus kita perbaiki, yang tidak baik harus kita lawan dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Boleh jadi ada masanya orang yang tidak baik dengan kita itu nanti dia akan baik dengan kita, dia akan membutuhkan kepada kita. Kemudian yang keempat, sabda Rasulullah, man istakhaffa bil aqraba khasira mawaddah. Siapa orangnya yang kemudian meremehkan akroba, sanak kerabat,
maka dia nanti akan tidak nyaman hidupnya tidak harmonis. Kan ngoten. Kan kalau kita lihat dalam kehidupan sosial niki Pak nggih, salah satu hubungan yang terkuat dalam manusia itu kan adalah hubungan kerabat. Dia mengalahkan hubungan negara, mengalahkan hubungan bangsa, mengalahkan hubungan-hubungan yang lain. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan tugas berdakwah, mengajak orang masuk Islam, yang pertama kali diajak didakwahi siapa? Kerabatnya. Walaupun nanti pada akhirnya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah kalau kita ini kan ngobrol dengan kerabat, ini kan enak Pak. Kenapa? Ya karena kita sama-sama paham, sama-sama tahu, tidak perlu ada rahasia. Andai kan ada rahasia, mungkin akan kita tutup bersama. Itulah kerabat. Makanya kemudian masalah kerabat ini sama juga diatur sedemikian rupa oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah ini menyebutkan kata kuroba, kerabat, ini ternyata disebutkan sebanyak 16 kali. Banyaknya sebutan menunjukkan banyaknya perhatian Pak. Berarti apa? Kita harus benar-benar memperhatikan hubungan dengan kerabat. Dan uniknya lagi, kebanyakan di situ Allah menggunakan lafadz ihsanan, isim fi'il masdar bimakna amr. Jadi itu adalah masdar yang bermakna perintah. Apa artinya? Ihsanan itu berbeda dengan khairon. Kalau khairon itu kan baik secara sifat. Tapi kalau ihsanan, kamu harus berbuat baik melebihi kebaikan dia kepadamu. Itu ihsanan. Contoh ngeten nggih. Seumpami kita di rumah kemudian kedatangan tamu, paman kita. Lah pas itu paman kita memberikan hadiah kepada anak kita uang 50.000. Lah kalau kita menggunakan konsep ihsanan Pak, berarti kita nanti harusnya memberikan balasan uang kepada anaknya paman berapa? 100.000. Apa? Harus lebih baik. Makanya dengan kerabat itu sebisa mungkin harus lebih baik. Ketika mungkin mereka membaiki kita mungkin hanya sebatas baik saja, maka dalam berbuat baik kepada mereka kita harus lebih baik kepada mereka. Makanya sama, hubungan kerabat ini sama dengan tetangga, asasnya adalah iman dan ihsan. Bukan asas take and give, bukan asas siapa memberi dia akan menerima. Sebisa mungkin Pak, dengan kerabat ini harus kita jaga hubungannya dengan baik. Ya tadi, karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana nasib kita ke depan, boleh jadi kita akan membutuhkan bantuan dari para kerabat. Bahkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kitab beliau yang ditulis di Mekah, itu pernah menjelaskan ada 3 ilmu yang mana 3 ilmu ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Musa, orang Yahudi tidak dapat ilmu ini. Umatnya Nabi Isa, Nasrani tidak dapat ilmu ini. Yang dapat ilmu ini hanyalah umatnya Nabi Muhammad. Dan di antara satu ilmu itu adalah ilmu nasab, hubungan. Maka nanti kita lihat ya, nasabnya Nabi Muhammad itu kan masih terlacak Pak ya, sampai Nabi Ismail. Coba jenengan melacak nasabnya Nabi Musa, putus Pak, tidak ketemu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak memperhatikan nasab, bahkan dihilangkan sengaja. Makanya umat Islam ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad, pentingnya menjaga nasab. Karena nasab ini akan menentukan nasibnya seseorang. Kan ngoten. Makanya kemudian di negara kita ini Pak, alhamdulillah orang Indonesia ini termasuk yang paling senang menjaga nasab. Buktinya saja setiap selesai lebaran kan nanti ada acara reuni keluarga.
Kan ngoten Pak nggih, mulai bani ini dan bani-bani yang lain. Itu tidak lain adalah yang dilakukan umat Islam di Indonesia ini benar-benar memperhatikan ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga nasab supaya nasabnya tidak putus, supaya nasabnya tidak hilang. Maka kalau kata orang Jawa itu ada sebuah istilah ojo sampai kepaten obor. Ngoten Pak nggih. Ojo sampai kepaten obor. Artinya apa? Jadi orang itu jangan sampai tidak tahu nasabnya. Nanti kalau tidak tahu bahaya, hilang. Kita akan putus hubungan dengan yang lain. Makanya kemudian Nabi Muhammad ini Pak, Nabi ini kan anak tunggal, tidak punya saudara. Maka ini mungkin salah satu hikmahnya, karena nggak punya saudara ini, Nabi ini berusaha untuk menyambung hubungan terbaik dengan kerabat-kerabatnya. Walaupun nanti ada kerabatnya yang tidak baik dengan Rasulullah, yang suka menghina Rasulullah. Kan wonten paman Nabi yang bernama Abu Jahal. Itu kan masih paman Nabi. Ternyata apa? Musuhnya Nabi nomor 1, memboikot Nabi, mengusir Nabi dari Mekah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun sejahat itu pamannya, Nabi tetap berusaha untuk menyambung hubungan kekeluargaan dengan mereka. Ini Pak, ini yang harus kita tiru tentang keluarganya Nabi Muhammad. Harus selalu berhubungan baik. Ada masalah segera diselesaikan, jangan berlarut-larut. Karena itu kalau tidak diselesaikan, takutnya masalah itu nanti semakin membesar, masalah itu akan menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Jangan seperti keluarganya Nabi Yusuf. Saya tidak tidak menghina Nabi Pak Yusuf, tidak, keluarganya. Nabi Yusuf itu punya 11 keluarga, saudara. Tapi apa yang terjadi? 11 itu tidak akur. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kenapa kok saudara banyak ini kemudian tidak akur? Makanya kalau di Nganjuk itu saya pernah dinasehati oleh tetangga saya Pak, orang Nganjuk, karena saya mungkin pendatang. Mas yo sampean jauh teko omah, nah, satu wadah ojo sampai pecah. Kan ngoten nggih. Jadi satu wadah ojo sampai pecah. Ambek dulur sing akur ojo mawur. Itu kalau kata orang Nganjuk Pak. Mawur itu artinya tercerai-berai, pecah. Itu nasihat tetangga saya orang Nganjuk. Jadi apa? Satu tempat, satu wadah jangan sampai pecah. Dengan dulur yang akur jangan sampai mawur alias berantakan. Nah ini nasihat yang saya terima, ternyata masuk akal juga. Dengan saya yang benar-benar jauh dari keluarga, itu saya berusaha sebisa mungkin untuk membangun hubungan yang baik, tetap membangun silaturahim dengan kerabat yang ada di luar Nganjuk. Niki nggih. Maka pesan Nabi sekali lagi, jangan sekali-kali meremehkan kerabat. Dan yang terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bi ahlihi khasiratib bil ma'isyah. Siapa yang meremehkan ahlihi. Nah, kata-kata ahlihi ini kemudian ditafsirkan ulama sebagai istri, Pak. Loh kok bisa? Karena kan domirnya hi itu kan menunjukkan kepada laki-laki. Kalau perempuan kan ahlihi, berarti apa? Keluarganya laki-laki. Berarti apa? Sebenarnya wasiat Nabi yang terakhir ini Pak, lebih ditujukan kepada suami atau bapak, bukan kepada istri. Tapi tetap sama sebenarnya, istri juga harus jangan meremehkan suami. Kan ngoten. Apa kata Rasulullah? Man istakhaffa bi ahlihi, siapa yang kemudian meremehkan istrinya dan anaknya, khasirati bil ma'isah, maka akan rusak jalan rizkinya. Nah ini teguran dari Nabi Muhammad Pak, hati-hati. Jadi ternyata kalau kita menyakiti, menyia-nyiakan, bahkan naudzubillah sampai main kekerasan dengan istri, tibil ma'isah, jalan rezeki kita, pintu karir kita ini akan terganggu. Nah ini harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa kok bisa begini?
Maka kita menyimak perkataan sabdanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, khairukum li ahlihi. Mohon maaf, ya, khairukum li ahlihi. Nabi bersabda, sebaik-baik kamu atau sebaik-baik orang laki-laki, khairukum li ahli, orang yang menjalin, memperlakukan baik anak dan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan saya ini, kata Nabi, saya inilah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri-istri saya. Maka berdasarkan penjelasan Nabi ini, Pak, termasuk ciri-ciri suami dan laki-laki yang baik, dia akan menjadikan istri dan anaknya sebagai prioritas dalam kehidupannya. Bukankah dalam rumah tangga itu adalah tempat belajar, Pak? Jadi suami istri itu kan pertama kali belajar tentang kasih sayang, belajar tentang pengorbanan, belajar tentang masalah menghormati dan menyayangi. Itu kan dari rumah tangganya dulu. Maka kalau suami kemudian menghargai istri, istri menghargai suami, apa yang terjadi, Pak? Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau kemudian suami mendolimi istri, sering berlaku tidak baik kepada istri, maka yang akan menjadi korban tidak hanya istrinya tapi juga anaknya. Makanya kemudian banyak kasus kemudian kerusakan dalam rumah tangga atau sampai perceraian ini biasanya dimulai dari suami. Karena mungkin suaminya tidak menghormati haknya istri, suami tidak memberikan tanggung jawabnya kepada istri, sehingga istri kemudian seperti itu. Ini adalah nasihat Nabi. Makanya kemudian harus benar-benar kita perhatikan, apalagi sebagai seorang suami, seorang bapak, kitalah yang menjadi kepala rumah tangga. Maka ini nanti, Pak, kalau kita kaji lebih mendalam, kan jarang ada pengajian yang membahas durhakanya suami kepada istri. Yang banyak kan durhakanya istri kepada suami atau durhakanya anak kepada orang tua. Hampir jarang ada kajian khusus bapak-bapak durhakanya bapak kepada istri. Hampir tidak ada. Ya wajar, kenapa? Karena hadis-hadisnya jarang, Pak. Kebanyakan hadis itu justru menekankan jangan sampai istri durhaka kepada suami, jangan sampai anak durhaka kepada orang tua. Loh, berarti gimana? Apa tidak ada kemudian suami durhaka pada istri? Pripun, Pak? Kalau kita mengkaji hadisnya memang tidak ada. Yang ada adalah ketika seorang suami berbuat tidak baik kepada istri dan anaknya, yang didurhakai bukan mereka berdua, Pak, tapi siapa? Allah. Langsung yang didurhakai adalah Allah dan malaikatnya, karena suami menyia-nyiakan amanah titipan yang diberikan oleh Allah. Maka kalau suami sudah seperti itu, kok ingin bertobat, tobatnya dua. Satu, meminta ampun kepada Allah, dan yang kedua, memohon maaf kepada anak dan istri. Makanya, Pak, berat menjadi suami itu berat. Tapi juga masuk akal juga kenapa kok Allah itu mengatakan seperti itu, bahwa istri itu seakan-akan di bawah pegangan Allah. Menyakiti istri sama dengan menyakiti Allah. Masuk akal, Pak. Coba kita perhatikan. Di dunia ini ada enggak kerjaan yang seperti dikerjakan seorang istri, Pak? Coba, istri itu kerjanya 24 jam, bahkan 25 jam. Kan ngoten nggih, ndak ada batas. Bahkan istirahatnya juga terkadang ndak tentu. Boleh jadi 8 jam, 5 jam, atau bahkan tidak tidur sama sekali. Dan yang paling unik lagi, Pak, gajinya juga nggak jelas. Nah, coba, Pak, wonten kerjaan yang seperti itu, kerjanya ndak jelas, waktunya ndak jelas, istirahat juga tidak jelas, gajinya juga tidak jelas. Napa jenengan purun kerja ngoten niku? Saya kira sebagai seorang laki-laki, Pak, berat, Pak. Kita tidak akan pernah sanggup mengerjakan seperti itu. Tapi ternyata pekerjaan seperti itu dengan istri dilakukan dengan ikhlas. Makanya yang memberikan gaji bukan suami, yang memberikan gaji adalah
Allah. Boleh jadi karena baktinya istri kepada suami, rumah tangga itu nanti akan diberikan keharmonisan. Boleh jadi karena baktinya istri kepada suami, suaminya diberikan kelancaran rezeki, suaminya akan cepat karirnya, suaminya akan dihormati oleh manusia yang lain. Makanya Pak, peran seorang istri ini sangat menentukan dalam kesuksesan seorang suami. Maka kita jangan sekali-kali merendahkan, meremehkan peranan istri yang dengan setia, dengan penuh keridhaan dan ikhlasnya melayani seorang suami. Niki Pak nggih. Jadi 5 pesan Nabi ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan pejabat, jangan meremehkan tetangga, jangan meremehkan sanak kerabat, dan jangan meremehkan istri. Setiap manusia pasti punya kesalahan karena namanya manusia. Jadi manusia itu bahasa Arab. Ma sesuatu, nusia yang gampang lupa, itu namanya manusia. Makanya kemudian wajar Pak kalau nanti seandainya kita tanpa kita sengaja kemudian kita mengejek orang lain, tidak apa-apa kalau emang itu tidak sengaja. Tapi apa? Wa khairul khatta'i tawwabina. Kalau kemudian kita sudah tahu salah Pak, cepat-cepatlah bertaubat, cepat-cepatlah minta maaf. Karena inilah manusia yang terbaik, manusia yang bersalah, kemudian sadar akan kesalahannya dan dia segera memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Monggo kita tutup pengajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.